Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadillah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dan alhamdulillah hari ini kedatangan pengawas bina yang akan memberikan ujangan-ujangan ataupun ilmu kepada kita. Mudah-mudahan hari ini kegiatan pembinaan supervisi ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi akhirul zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, bapak, guru MTSS Al Munawwir, hari ini agenda jadwal kunjungan Bapak Pengawas Bina MTSS Al Munawwir, Bapak Dr. Haji Rudi, yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir. Beliau sangat sibuk sekali dan alhamdulillah saking beliau bertanggung jawab atas tugasnya menyempatkan waktu ke MTS kita untuk selalu memantau dan membina, ya, untuk selalu apa yang menjadi kekurangan itu yang akan menjadi perbaikan ke depannya. Nah, hari ini pun kunjungan beliau yaitu untuk tindak lanjut dari kemarin yang sudah saya share di grup tentang supervisi tindakan kelas di lapangan. Nah, untuk itu hari ini kita buka saja acara pembinaan dari Bapak Pengawas dengan baca bersama-sama, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk seluas-luasnya kepada Bapak Pengawas, Bapak Dr. Haji Rudi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru di lingkungan MTS Al Munawwir yang berbahagia. Baik, ini pertama kali ya saya bisa bersengkrama dengan semua guru, walaupun mungkin tidak semuanya karena agak banyak, dan yang beberapa orang mungkin sedang mengajar, tapi tidak mengurangi substansi pertemuan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, di minggu kemarin itu ceritanya, ini kan bulan September Oktober ini masa supervisi. Supervisi itu penting. Pertanyaannya, siapa yang melaksanakan supervisi? Itu kepala madrasah. Jadi kepala madrasah nanti memantau, memonitor, lalu mengatur, lalu melihat langsung pembelajaran yang ada di Bapak Ibu sekalian, sekaligus pencatatnya. Tapi karena kita itu prinsipnya orang dewasa, andragogik, tidak ada pemaksaan. Maksud pemaksaan itu bukan berarti begini, Pak, saya mau ngajar dipantau, bukan itu maksudnya. Tapi menata waktunya kapan, terserah Bapak Ibu sekalian. Maka saya sudah menyediakan ruang diskusi awal di YouTube itu supaya memudahkan kita memahami permukaan. Nah, hari ini Pak Farhan, karena kita sudah PTS, kita siasati, sepakati tahapan-tahapan kita supervisi itu. Baik, yang pertama, tahapannya itu kepala madrasah dengan guru semua itu harus ngumpul bareng. Apapun istilah teknisnya, mau rapat, mau konferensi, mau kongres, tapi orang malah rapat, sebab kongres di hotel kan? Rapat di mana tempatnya? Ya di sekolah. Kalau rapat awal di luar di tempat makan biasanya nggak beres. Nah, di sini kapan waktunya lebih cepat lebih baik.
Di pertemuan awal ini tadi yang hadir itu kepala madrasah, semua guru tanpa terkecuali. Apa yang harus disiapkan? Surat undangan, Pak Farhan. Siap. Undangan rapat awal supervisi itu disiapkan, disebar pada setiap guru, dan pastikan setiap guru itu menerima undangan itu. Misalkan undangannya besok dibuat, hari Senin rapat awal supervisi. Nah, ketika rapat awal itu, apa saja yang harus ada dokumentasinya? Pertama, foto ketika rapat. Yang kedua, daftar hadir rapat. Yang ketiga, notulensi rapat. Ini penting karena mencatat rekam jejak kesepakatan. Nah, yang 3 komponen ini Pak Dani wayahna kedah aya. Misalkan foto harus ada, notulensinya juga harus ada. Lebih baik notulensi yang ada di buku kerja kepala madrasah ataupun di notulensi rapat madrasah. Ada kan Pak Farhan ya? Ada, ya. Nggak usah buat khusus karena ini kan proses di madrasah. Nah, di pertemuan awal ini contoh yang tadi Ibu ya, hari Senin kita ngumpul bareng ya, jangan lama-lama, mungkin 2 jam juga selesai ya Pak Farhan. Ya. Apa saja yang dibahas di situ? Pertama, dokumen pembelajaran yang akan diperiksa. Apa saja tuh? SK mengajar, ada kalender pendidikannya, ada silabusnya, RPP-nya, KKM-nya. Dan disepakati mau pemeriksaan perencanaan pembelajaran ini mau format yang mana? Saya kira saya kasih ya, Pak. Ya. Sudah dikasih ya, yang 17 komponen itu. Nah itu berarti disepakati itu yang menjadi acuan dalam memeriksa dokumen. Kita nih belum ngomong di kelas ya, baru dokumennya. Berarti yang paling penting kami kira Pak Farhan, SK tugas mengajar sudah ada, kolektif kan biasanya ya. Apalagi KIKD sudah ada. Yang biasanya agak beda itu silabus, RPP, KKM. Kalau dapat hadir kan tadi saya lihat ada semua. Itu komponen ketika rapat awal Pak Farhan itu disebutkan semuanya, disepakati bersama. Ya. Ibu Bapak, komponen yang nanti akan dijelaskan oleh kepala madrasah itu minimal loh. Minimal Pak Farhan. Ya. Bukan yang maksimum. Maksimum itu bisa 30 item. Tapi kita pemula lebih baik yang intinya saja yang ada. Nah, yang kedua, apa yang dibahas? Yang dibahas itu instrumen ketika observasi kelas nanti. Itu ada kan lembar instrumennya. Kalau pendahuluan, itu ada persepsi, ada motivasi, ada penyebutan tujuan pembelajaran. Itu disepakati bersama, dipahami bersama. Jangan sampai begini. Caca, orang mau ningali kewe di ron mau bisa. Ketika itu pahami bersama, ya. Kira-kira apa yang bisa disepakati, apa yang dapat dipahami gitu. Sepakati Pak Farhan tuh semuanya. Yang ketiga, berarti mohon dibantu sama wakil kepala madrasah bidang kurikulum untuk jadwal observasi dengan jadwal pemeriksaan dokumen. Kalau saya contohkan Ibu Bapak, ilustrasinya, ceritanya, skenarionya, sutradaranya begini. Misalkan ya Pak Farhan, hari Senin rapat awal, yang tadi ada semua, daftar hadir, notulensi, berita acaranya, fotonya ada. Kata disepakati di situ, nanti pemeriksaan dokumen mulai hari Kamis. Sekarang ada berapa guru? Misalkan 15 guru. Berarti pastikan tidak ada guru yang tersisa untuk tidak diperiksa. Tongkil, orang mah pendiri jangan diperiksa. Kan saya mah anu ngabantuan ngabangun, tong diperiksa bisa. Atau tapi yang lain-lain, saya belum bisa yang lain-lain. Itu jangan alasan. Semua guru harus ada Pak. Ya. Dan kita sepakati di situ Ibu, kan ada guru yang 1 orang guru ngajarnya 2 ada ya. Nah Pak Farhan jangan melihat jumlah mapel, lihatnya jumlah guru saja. Misalkan Pak Dani ngajar IPA dan ngajar IPS, pilih aja. Pak Dani mau yang mana observasinya? Mau yang IPA mau
IPS. Jangan sampai semua mapel. Nah, ketika sudah beres rapat awal Senin itu, misalkan tadi pemeriksaan dokumen itu untuk 15 guru mulai hari Kamis. Pak Dani, Wakamat Kurikulum buat jadwalnya. Kalau bisa Pak Farhan tidak mengganggu dia mengajar. Ya. Di mana tempatnya? Ya di kantor. Contoh, Kang Encep ngajarnya IPA. Nanti dipanggil hari Kamis jam sekian ketika ngajar. Kang Encep siapkan semua dokumen, diperiksa oleh Pak Farhan. Nah, mohon ketika setiap orang diperiksa itu ada fotonya, Pak. Iya. Dibuat di fotonya kan, di fotonya. Jadi kita ada berapa jumlah gurunya, Pak? 18 18 ya? Ah, dengan kepala madrasah? Enggak. 19 Oh, 19 ya. Berarti 18 orang. Berarti Wakamat Kurikulum dengan arahan kepala madrasah menyusun jadwal pemeriksaan dokumen. Kira-kira Pak Farhan 18 orang tengah waga karena tugas jam mengajar beres papat dinten supaya diatur. Tapi kia Bapak Ibu guru nggak usah ganggu belajar, nanti pemeriksaan dokumen mulai jam 13 sampai jam 15 setiap hari, boleh seperti itu. Kan berenang ayah lemburnya ya. Bendahara mana bendahara? Boleh pakai uang makan, boleh. Boleh, asal jangan tiap hari di ikan bakar, ya nggak bisa. Ya paling nasi padang atau apa lagi gitu. Atau setahu sini panggil kan gitu. Itu semua ada dokumentasinya, ada daftar hadirnya sama, ada apalagi fotonya. Nah, ketiga langkahnya itu berarti kita observasi di kelas sesuai dengan jadwal itu. Nah, mohon pastikan Bapak Ibu sekalian ketika pertemuan awal jangan ada saling memaksakan kehendak tetapi kesepakatan bersama. Contoh begini. Bu Sarmina, Bu. Coba. Mimah. Mimi bojo abdi. Oh, ini ya, Bu Mimi ya. Bu Mimi, wayahna pokoknya mah kudu ngajana Senin ya, ulah sarasa ke pariksana enggak. Sekehendak hati guru. Tong dipaksa, pokoknya lah mau turun ke orang, mau saya kasihna. Jangan. Pokoknya tanya setiap orang ya, Pak Dani, mau kapan nih? Oh, jam sekian, maaf, hari Kamis, mapel ini jamnya. Jamnya jangan ubah-ubah, jamnya sesuai dengan jam kita ngajar saja. Terus saja begitu. Nah, berarti observer ini Pak Dani dengan Pak Farhan mohon disiasati. Saya mau tanya, kalau sutradara datangnya itu sebelum bintang film apa setelah bintang film? Sebelum. Berarti kalau saya ngajar SKI di kelas 7A, mulainya jam 7 sampai jam 8.20 kan 40 menit ya? 40 menit kali 2 ada 80 menit kan? Berarti sebelum jam 7 observer di kelas karena ingin lihat masuknya guru bagaimana. Bisa ya lebay guru teh suka dengan sakumaha kan gitu. Jadi ketika gerak, gestur, mimik tubuh guru, cara dia melangkah, bagaimana dia menyapa anak harus kelihatan, Pak. Saya tidak mengharapkan supervisi itu tengah-tengah. Kayak ya, menit ke-15 lebat ke sekolah teh. Tidak akan menggambarkan hasil yang maksimum, Pak. Tapi sebelum guru masuk juga total sampai beres 2 JP. Kumaha tuh Pak, cangke kan kewajiban kan? Ya kan? Nah, berarti Pak Farhan nanti menyiapkan instrumen sepakati itu Pak, dilihat. Catat sampai rinci apa kelemahan guru itu. Contoh, ayah guru kan gini ya Bu, saking ingin dinilainya bagus, dia banyak motivasi, banyak case breaking, sampai setengah jam Pak Farhan. Hari materinya sedikit, nggak salah tuh. Atau ujung-ujung ke kelasnya langsung, anak-anak buka ya buku halaman sekian, masalah nih. Atau pas ke kelas teh, si ganu ceramah, dan mungkin karena ayeuna bulan muludan, lalu si guru itu sok ceramah. Kebetulan dia ngajar akidah akhlak. Siga ceramah we make ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Usolli wa usallimu ala Rasulillah. Terus saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus saja. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Terus wa ma arsalnaka terus. Wa qala Nabi sallallahu terus.
Memadai ayyuhal hadirun ittaqullah. Jangan ngajar itu ya biasa saja. Gitu ya, paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Berarti kalau ingin bagus Pak Dani, kalau kita punya 18 untuk dokumentasinya Pak Farhan, ada 3 saja minimum yang di video full dari awal sampai akhir. Siap. Misalkan pas Bu Mimi atau siapa gitu, dari awal sampai di video. Saya bisa mendeteksi walaupun Bapak Ibu saya nggak kesini pas waktu itu, akan kelihatan mana kelas yang disetting, mana psikologi siswa yang disetting. Kelihatan di video, Pak. Contoh, karena kan begini ya. Jadi kalau bisa nanti ketika ke kelas jangan ada rekayasa sikap siswa. Contoh begini. Anak-anak, nanti minggu depan Bapak itu akan diperiksa ke madrasah ya. Mohon nanti begini-begini. Saya ketahuan, walaupun tidak ada saya gerak muka, mimik muka, sikap tangan, ini apa, pandangan mata sudah kelihatan. Mana yang disetting, mana yang enggak. Jadi tolong jangan ada dusta di antara saya, di antara kita. Saya tahu persis. Ingin melihat bagaimana kelas itu yang alami begitu, kelas yang ideal gitu. Contoh begini, ayeuna kan budak garan yang lainnya. Pas pembelajaran pada ini sudah kepiye rekayasa tuh. Saya yakin rekayasa. Karena usia ini nggak ada yang begitu, kecuali di perguruan tinggi yang disiplinnya tinggi, misalnya masih begitu. Pak Farhan, berarti wayahna meureunnan 18 guru mangga atur we jadwalna. Cekap moal samingon gitu kan. Lamun capek bisi Pak Farhan teh sakamana we 2 minggon. Yang paling penting kesepakatan waktu dengan guru seperti apa. Berarti guru nanti kalau ada model pembelajaran ataupun di situ ada media pembelajaran, kalau ada ya siapkan. Contoh, siapa guru IPS? IPS ada? Pak Dani. Oh, Pak Dani ya. IPS di RPP nanti aya media alat sumber belajar, media peta nya PPT. Ya. Pas di Pak Rius Farhan aya RPP na ka kelas aya petaan bid'ah itu. Di RPP-nya pancep gaga infokus media pembelajaran ICT ka kelas teh infokus bid'ah dolala. Makanya sesuaikan dengan keadaan. Tidak mesti fokus, tapi kreativitas kita dalam mengatur bahan-bahan yang ada. Boleh seperti itu. Penjaskes, kalau pas praktek ya wayah Farhan munti awal sampai di praktek itu lihat di lapang ya. Jadi bagaimana guru olahraga melatih anak mengerjakan sesuatu berdasarkan psikomotor itu. Baik, ceritanya beres tuh, observasi itu beres. Berarti Pak Dani siapkan video ya. Dari 18 orang ini siapkan 3 saja yang full Pak Farhan. Siap. Yang full begitu. Nah nanti beres, terakhir langkah refleksi namanya. Misalkan beres nate Sabtu tanggal sekian, hari Seninnya refleksi langsung. Siapa yang kumpul semua lagi seperti awal lagi, rapat seperti itu. Nah etama langsung yaumul hisab mizan. Ibu Mimi misalkan, ternyata lemahnya ini. Tapi mohon dikondisikan Pak Farhan jangan saling membinasakan. Contoh kieu. Anu senior ti orang, kumaha ngajar teh Bapak teh geus 5 tahun ngajar kieu wae. Nah, itu masalah. Tapi kira-kira begini, Pak, Bapak itu ngajar sudah bagus, materi sudah bagus, hanya di sini saja, mohon diperbaiki ininya, gitu kan? Nah itu mohon Pak Farhan sebagai kepala madrasah mengobservasi itu rinci di situ. Ya. Kalau ada temuan ya tengah-tengah, misalkan guru itu titik fokusnya hanya di kanan kelas saja, ya kan guru tanya di kanan we dan dia nugelis didinya, atau napi di tengah we ya kan? Ya. Guru teh kan calik we tawadu. Namanya didinya kan bangkuna eta istiqomah didinya dasar malaikat mengali rahmatnya hilang didinya we gitu aing ngajar bahasa Inggris misalkan gitu Bu, salah juga kan. Nah berarti posisi Pak Farhan ketika observasi di belakang kelihatan, siapkan nanti bangkunya ya oleh teman-teman.
Nah, ketika refleksi yang tadi, buka-bukaan semuanya. Sampai guru pun begini, Pak, saya nggak merasa begitu kok. Ini ada videonya dari kumaha. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengevaluasi. Maka hari ini untuk merasakan supervisi, tolong jangan ada kaitan-kaitan emosional yang nggak menentu. Pokoknya mah saya ngajar demi perbaikan pembelajaran. Ketika saya dikasih saran Pak Kepala Madrasah, saya perbaiki. Nah, Pak Farhan, kalau bisa direfleksi ini undang saya. Kalau pertemuan awal sama pemeriksaan dokumen sama observasi kelas, nggak usah saya di situ ada. Siap. Tapi kalau refleksi ya bareng-bareng lagi kan nanti itu mohon undang saya.